Yo, ini saya Saha. Di video kali ini kita bakal bahas soal workflow. Gak tau kenapa tapi pengen bahas aja gitu soal ini. Soalnya dari apa yang gua alamin, workflow kita dalam menyelesaikan karya itu memang berpengaruh. Bukan cuma seberapa cepat kita menyelesaikan suatu karya, tapi juga tentang teknik apa yang kita pakai dan style yang kita mau. Ini semua tentang mengambil keputusan. Di gambar gua kali ini, gua cuma butuh waktu kurang dari 3 jam. Lumayan mengejutkan juga sih buat gua. Apalagi kalau dibandingin sama gambar-gambar yang pernah gua bikin sebelumnya, yang mana biasa memakan waktu sampai 6 jam lebih. Itu keburu malas aja gitu. Dan di saat itulah gua mulai berpikir gimana nih caranya biar bisa ngegambar lebih cepat. Nah, hasil dari beberapa kali gua bereksperimen tentang teknik menggambar terutama digital, kini mulai menunjukkan titik terang bahwa setiap teknik yang berbeda itu memiliki output hasil yang berbeda pula, sama juga punya kelebihan dan kekurangannya juga masing-masing. Menurut gua, teknik itu ibaratkan kendaraan yang bakal membawa kita pergi dari lokasi A ke lokasi B. Lokasi A ini ibaratkan titik awal kita saat mau memulai sebuah gambar. Kayak idelah contohnya. Lokasi B ini ibaratkan hasil yang kita inginkan atau tujuan kita. Tapi ingat, tujuan setiap orang itu beda-beda. Jadi ya, itu keputusan kita juga gitu, mau pergi sampai seberapa jauh, ya terserah. Normalnya, jika kita ingin pergi dari tempat kita berada menuju tempat lain, pasti banyak cara kan? Mau itu jalan kaki, naik sepeda, motor, mobil, kereta, pesawat, atau yang lainnya. Nah, setiap cara yang kita pakai, pasti ada plus minusnya. Misal, jalan kaki ini enaknya kan murah, sehat, gampang, tapi minusnya tuh capek atau lama. Kalau misalnya naik mobil, plusnya lebih cepat, nyaman, lebih mudah, tapi minusnya macet dan nggak bisa lewat antar pulau gitu. Kalau pesawat, plusnya cepat, anti macet, nyaman, dan bisa antar pulau, tapi minusnya lebih mahal. Nah, itu contoh plus minusnya. Tapi kenyataannya kalau kita mau menuju satu tempat itu, kadang nggak cukup sama satu kendaraan aja. Misal, kita mau pakai pesawat, berarti ya kita harus ke bandara dulu. Pergi ke bandara juga emang nggak harus cuma jalan kaki aja gitu. Misalnya naik ojek, angkot, taksi, atau yang lain. Jadi intinya ya, kita bakal pakai prinsip ini dalam usaha kita untuk menyelesaikan suatu karya gitu. Kita gak harus pakai cara yang sama dalam proses menggambar. Mungkin kita bisa gabungin 2 atau 3 teknik yang berbeda, kayak yang gua pakai di video ini. Terus pertanyaannya kenapa? Nah, karena sesuai sama apa yang gua bilang sebelumnya, teknik itu ibaratkan kendaraan. Setiap teknik juga punya kelebihan sama kekurangannya. Nah, kita harus bisa memilih cara yang terbaik dalam setiap mengambil keputusan. Biar kita nggak kebingungan ketika menghadapi jalan buntu. Kalau kita salah ngambil keputusan, ya tinggal ulangi lagi dan coba cara lain. Sebagai contoh di gambar ini, gua pakai teknik yang berbeda buat bikin background sama karakter. Kalau si karakternya, gua pakai grayscale, sedangkan buat background, gua pakai warna langsung. Plus jalan pengerjaannya big, medium, small. Nah, dan untuk bagian wajah, gua putusin buat dikerjain belakangan. Bisa dibilang kalau itu juga strategi dalam meminimalisir waktu yang terpakai. Strateginya cukup simpel. Yang penting kerjain dulu bagian yang dirasa gampang. Nah, biar stamina kita atau pikiran kita juga nggak keburu habis buat ngerjain bagian yang susah. Itulah kenapa gue ngerjain wajahnya belakangan. Soalnya di bagian wajah itu saya bakal upgrade stylenya. Yang mana gue belum pernah nyoba sebelumnya. Makanya gue harus berani bereksperimen. Ngomong-ngomong soal eksperimen, kalau kita ada waktu luang, sering-seringlah bereksperimen. Bereksperimen itu ya kayak gimana? Sebagai contoh, kayak nyoba style orang lain, atau nyoba teknik yang berbeda. Alasannya sih, biar kita bisa lebih kreatif dalam mencari solusi. Karena yang bikin workflow kita jadi lama itu, ya karena kita dihalang sama satu masalah, ditambah kita belum punya solusinya. Nah, ibaratkan ada tembok penghalang. Pilihannya sih lebih baik kita mundur dulu gitu, buat nyari solusi. Nah, mau itu kita biarin aja atau dibenerin belakangan, itu terserah. Tapi kalau bisa, jangan langsung dibenerin. Semakin banyak kita bereksperimen untuk menyelesaikan masalah, itu semakin banyak pula solusi yang kita punya untuk menghadapi suatu masalah. Salah satu contoh masalahnya kayak apa nih?
Jawabannya sih mungkin kelemahan kita yang paling sering kita jumpai. Nah, karena itu, kalau kita sering bereksperimen, ketika kita dihadapkan oleh satu masalah, kita pasti udah siap dan tahu cara untuk menghadapinya. Karena kita punya solusi untuk menyelesaikan satu masalah. Nah, makanya nih, workflow kita makin lancar. Kalau workflow kita makin lancar, berarti lebih cepat beres. Kalau berarti lebih cepat beres, berarti lebih banyak yang bisa kita gambar. Makin banyak yang kita gambar, lebih kaya juga visual library kita. Nah, jadi bisa dibilang salah satu ciri kita udah improve itu ialah ketika kita punya solusi untuk menyelesaikan sebuah masalah. Nah, jadi segitu aja nih dari gua. Intinya adalah workflow yang lancar itu bukan karena kita udah jago, tapi karena kita punya solusi untuk menyelesaikan masalah. Dan untuk menyelesaikan masalah, gak cuma harus pakai satu solusi. Kita juga bisa menciptakan solusi untuk kita sendiri. Nah, jadi deh, kita bisa ngegambar dengan bebas tanpa hambatan. Nah, segitu aja nih dari gua. Dan terakhir, makasih banget buat kalian yang udah support gua sampai sini. Kalau ada kesalahan atau kekurangan yang gua perbuat, mohon maaf. Buat kalian yang mau diskusi atau bertanya soal digital painting, kalian boleh tulis di kolom komentar. Oh ya, buat kalian aja nih yang pengen support gua sebagai konten kreator, daripada ngetik tombol subscribe yang mana kalian cuma dapat notifikasi aja, mending support gua di Karya Karsa. Karena di Karya Karsa kalian bisa dapat benefit yang lebih ketimbang pencet tombol subscribe aja. Kalian bisa dapat HD art, Photoshop file, painting proses, tutorial, dan masih banyak lagi. Linknya aku taruh di kolom deskripsi. Nah, segitu aja lah dari gua. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.